Hampir 77 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang yang berlangsung selama 6 tahun silam, menyisakan sejumlah kisah menyakitkan bila kita melihatnya kembali dari kacamata sejarah. Film I Can Speak diadaptasi dari kisah nyata seorang nenek bernama Na Ok Bun yang merupakan bagian dari korban perbudakan seks zaman penjajahan Jepang yang terjadi di Korea. Dia berencana untuk mengemukakan suaranya agar mendapatkan keadilan di depan Mahkamah Internasional di Washington DC, Amerika. Film produksi Lotte Entertainment yang dirilis tahun 2017 dikabarkan telah menduduki puncak box office Korea Selatan hanya dalam 2 hari penayangannya. Sayangnya, film ini tidak tayang di Indonesia. Kisahnya pun dimulai ketika Nenek Ok Bun yang hidup sebatang kara bertemu dengan seorang pemuda yang bekerja sebagai pegawai negeri kantor pelayanan di sebuah kota di Korea. Pemuda itu bernama Kim Min Jae. Nenek Ok Bun membuka sebuah toko jahit di dalam pasar. Dia juga dikenal sebagai nenek yang cerewet dan selalu mengajukan keluhan tentang permasalahan yang dialaminya ke kantor pelayanan. Setiap harinya, ternyata Nenek Ok Bun juga belajar bahasa Inggris. Usia yang sudah tidak muda lagi, tidak menghalangi Nenek Ok Bun untuk belajar. Dia bahkan mengambil kelas di tempat kursus bahasa Inggris. Namun, banyak tempat yang menolaknya menjadi siswa di sana karena usianya yang sudah tua dan sulit mengikuti pelajaran dengan cepat. Sampai pada akhirnya, ia meminta Min Jae menjadi gurunya. Min Jae yang awalnya menolak, namun akhirnya bersedia mengajarkannya. Min Jae melihat kebaikan Nenek Ok Bun yang ternyata selalu memasakkan makan malam untuk adiknya setiap hari. 3 hari di setiap minggu, Min Jae mengajarkan Nenek Ok Bun dengan metode pembelajaran yang mudah. Nenek Ok Bun diajak untuk mengasah kemampuan berbicaranya dalam bahasa Inggris. Setiap hari, kemampuan bahasa Inggris Nenek Ok Bun pun kian meningkat. Dan dia semakin percaya diri berbicara dengan orang asing yang bahkan baru dia temui. Semakin hari, Min Jae pun semakin mengenal Nenek Ok Bun dan mengetahui salah satu alasan Nenek Ok Bun belajar bahasa Inggris adalah karena ia ingin lancar berbicara dengan adik laki-lakinya yang diadopsi ke Amerika. Sejak diadopsi, adiknya tidak pernah kembali ke Korea dan bahkan tidak bisa berbicara dalam bahasa Korea. Hubungan Nenek Ok Bun dengan Min Jae yang tadinya dekat dihadapkan dengan kesalahpahaman yang rumit. Lingkungan pasar tempat Nenek Ok Bun tinggal ternyata sedang dalam konflik penggusuran untuk pembangunan ulang. Banyak penyewa pasar yang tidak setuju dengan penggusuran tersebut. Melalui kantor pelayanan, para penyewa pasar mengajukan gugatan. Diam-diam, Nenek Ok Bun juga memberikan setumpuk berkas bukti-bukti pelanggaran pemilik pasar yang selama ini dia kumpulkan untuk gugatan tersebut. Namun, karena permintaan kepala kantor kepada Min Jae sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus ada gugatan, ternyata ia membuang berkas-berkas tersebut. Nenek Ok Bun yang mengetahui hal tersebut marah besar. Min Jae pun nampak terpancing dengan kemarahan Nenek Ok Bun dan menambah kemarahan Nenek Ok Bun dengan mengatakan dia tidak usah mengurusi urusan orang lain. Dia harusnya memikirkan usahanya untuk belajar bahasa Inggris ternyata sia-sia. Karena adiknya yang ada di Amerika tidak mau bertemu dengan Nenek Ok Bun dan sudah melupakannya. Semakin kagetlah Nenek Ok Bun mendengarnya. Ternyata, sebelumnya Min Jae berusaha menghubungi adik Nenek Ok Bun untuk mempertemukan mereka. Namun, jawaban adiknya nampak membuat Min Jae malah emosi melihat Nenek Ok Bun.
Setelah kejadian tersebut, Nenek Okbun tidak terlihat di rumahnya dan di kantor pelayanan. Nenek Okbun mengalihkan pikirannya dengan menemani temannya, yaitu Jung Sim, yang dirawat di rumah sakit karena penyakit demensianya yang semakin parah. Saat itu, ia juga bertemu dengan seorang reporter bernama Choi Hyun Woo yang akan diundang oleh aliansi HR121 dan kedatangannya untuk mengajak Nenek Okbun mengikuti persidangan di Amerika untuk para korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Kilas balik terlihat kekejaman tentara Jepang pada anak-anak perempuan di Korea. Sampai pada di suatu titik, Okbun kecil memutuskan untuk bunuh diri, namun berhasil diselamatkan oleh temannya Jung Sim. Dan sejak saat itu, persahabatan mereka dimulai. Mereka saling berbagi kesedihan dan saling menguatkan satu sama lain. Di sini, Nenek Jung Sim ternyata selama bertahun-tahun berjuang membuka kekejaman Jepang kepada dunia dan meminta keadilan kepada pemerintah Jepang, menuntut permintaan maaf dan tanggung jawab oleh pemerintah Jepang atas perbuatannya di masa lalu. Namun, Nenek Okbun selama ini menyembunyikannya karena takut akan stigma negatif akan dirinya. Beberapa hari kemudian, berita tentang Nenek Okbun yang merupakan korban kekerasan tentara Jepang pun tersebar. Hal itu membuat semua orang yang mengenal Nenek Okbun kaget dan merasa kasihan dengannya. Mereka memberikan dukungan kepada Nenek Okbun tanpa terkecuali Minje. Minje meminta maaf kepada Nenek Okbun atas kesalahannya dan berusaha membantu gugatan para penyewa pasar. Sampai pada waktu persidangan pun tiba, perjuangan Nenek Okbun masih dihadapkan dengan hambatan dari pemerintah Jepang yang memprotes dan mempertanyakan kualifikasi beberapa saksi, yaitu salah satunya adalah Nenek Okbun. Nenek Okbun ternyata tidak terdaftar dalam list korban. Namun, berkat bantuan masyarakat Korea dengan memberikan sebuah petisi, dan Minje yang datang langsung ke persidangan membawa sebuah foto bukti Nenek Okbun adalah korban, akhirnya Dewan Sidang mempersilahkan Nenek Okbun untuk bersaksi. Nenek Okbun menunjukkan bukti luka-luka di tubuhnya dan membuat semua orang kaget. Nenek Okbun melanjutkan bahwa mereka, para korban, meminta pertanggungjawaban dan menuntut permintaan maaf, serta mereka mengakui kesalahan dan dosa mereka kepada para anak-anak yang direnggut masa mudanya oleh mereka. Dan apakah hal itu sulit dibandingkan rasa sakit yang mereka berikan? Dengan riuh tepuk tangan, ditutuplah sidang tersebut dan membuat para penonton sidang yang hadir merasa bangga akan keberanian Nenek Okbun. Di luar sidang, semua berkumpul dan menjabat tangan Nenek Okbun, dan pada akhirnya Nenek Okbun dapat bertemu dengan adiknya yang selama ini dirindukannya. Akhir cerita, perjuangan Nenek Okbun pun belum usai. Dia masih disibukkan mengurus keluhan-keluhan di pasar dan menyuarakan kesaksiannya kepada dunia. Dan film pun berakhir.